saya mau sedikit bicara mengenai masalah iman, karena beberapa orang saya bertanya kepada saya mengenai situasi yang sekarang ini, seolah-olah mau mengatakan perintah negara dengan perintah Tuhan, lebih mana yang lebih penting. Maka saya harus bicara soal itu supaya kita tidak merasa ragu-ragu, ya. Iman itu bukan kepercayaan begitu aja, itu lain, ya, bukan hanya semacam kepercayaan, tetapi iman itu berbeda sebenarnya dengan kepercayaan yang biasa kita lakukan. Percaya itu ada dasarnya, meskipun dasar itu mungkin hanya secara rasional atau bukti yang jelas ada. Tetapi iman itu tidak bisa dipakai bukti yang manapun. Dasarnya apa? Dasarnya hanya satu, bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan itu setia dan Tuhan tidak akan menipu kita. Itu hanya dasarnya. Maka sudah dijanjikan punya anak, tapi anaknya diminta supaya dipersembahkan. Itu kan bertolak belakang. Tetapi itulah mau dilakukan, karena itulah iman, ya. Maka saya mau sedikit bicara mengenai soal iman ini di dalam situasi yang sekarang ini. Karena iman mudah sekali goyah, ya. Dengan kondisi semacam ini, mudah sekali iman kita menjadi goyah. Nah, padahal bagi kita orang Katolik, iman inilah yang kita percaya yang menyelamatkan kita. Nah, inilah yang akan menyelamatkan. Satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Nah, inilah untuk supaya kita menuju kepada tujuan akhir kita, yaitu hidup abadi. Inilah yang kita percaya kepada gereja. Tetapi dari sisi lain, kita ini hidup di dalam masyarakat, dan kita ini makhluk sosial. Dan masyarakat di Indonesia itu begitu majemuknya, begitu banyak agama, kepercayaan yang bermacam-macam, ya. Dan kita hidup di tengah-tengah mereka, ya. Terutama di Jakarta ini, di Kelapa Gading ini pun juga sama. Kita itu hidup bersama dengan orang lain. Nah, menurut iman, tujuan hidup kita ini adalah hidup abadi. Tetapi hidup kita di dunia ini harus kita rawat, harus kita jaga supaya hidup kita di dunia ini mengarah kepada kehidupan abadi. Ini yang sebenarnya tugas dari Allah sendiri. Kita harus merawat hidup kita. Nah, sekarang persoalan yang kita hadapi dewasa ini adalah persoalan hidup. Nah, apakah manusia itu punya kuasa terhadap hidup? Tidak ada. Kita tidak berkuasa atas hidup. Kita hanya oleh Tuhan diminta untuk merawat dan mempertahankan hidup ini supaya mengarah kepada hidup abadi. Ini yang sebenarnya di tugas kita seperti itu. Tetapi kita tidak berkuasa atas hidup. Bahkan sebenarnya manusia mau tahu hidup itu apa. Tapi saya kira kita tidak akan bisa tahu sebelum kita sampai ke tujuan kita. Karena menurut hemat saya, hidup adalah Allah sendiri. Jadi saya kira kita tidak akan bisa menemukan itu. Pohon hidup, binatang hidup, kita juga hidup, ya. Tetapi hidup kita itu seperti apa? Itu berbeda sekali. Tetapi inilah yang menjadi persoalan bagi kita, yang kita tidak bisa memahami dengan benar kebenaran hidup ini sebenarnya seperti apa. Nah, oleh mempunyai iman yang teguh bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk hidup abadi, tetapi kita diciptakan di dunia ini.
apa yang harus kita lakukan hidup di dunia ini di dalam situasi semacam ini. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan. Nah, menurut hemat saya, dan saya kira bukan hemat saya, tapi masalah hidup yang kita hadapi itu sebenarnya hidup di dunia dan hidup di akhirat, kan begitu. Hidup di dunia dan hidup abadi. Ya. Tetapi kita tidak tahu hidup itu seperti apa. Kita tidak tahu itu. Oleh karena itu sebenarnya sekarang ini di dalam situasi semacam ini, kita berada, masalah hidup kita ini di dalam semacam paradoks. Ya. Antara apa yang kita imani dan apa yang kita hidupi di dunia ini. Nah, ini suatu paradoks. Kita harus merawat hidup di dunia ini, tapi kita juga punya iman harus hidup ke abadi. Nah, ini sebenarnya sekarang ini merupakan paradoks untuk kita. Nah, supaya kita tahu, ya, kalau ini paradoks, benar-benar paradoks, kita berpegang pada salah satu, itu menjadi salah. Misalnya, kita berpegang pada iman, lalu kita menjadi salah, karena kita menjadi fundamentalis. Kan seperti itu. Ya. Nah, ini tidak bisa. Ya. Kita percaya, kita itu harus hidup abadi. Tetapi sekarang ini kita harus merawat hidup kita yang di dunia ini. Nah, inilah yang harus kita anukan. Maka, dua-duanya tidak boleh hilang. Kewajiban kita terhadap hidup dunia dan kewajiban kita untuk mengarah kepada hidup abadi. Itu dua sisi yang harus ada kita. Maka sebenarnya iman itu apa yang harus tampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu harus tampaknya bagaimana? Ada dua tanda bahwa kita itu beriman, yaitu pertama adalah bertobat, yang kedua adalah cinta kasih. Itulah wujud daripada pelaksanaan iman, itu di situ. Ya, oleh karena itu sekarang kalau tobat, saya kira kita semua tahu, bertobat itu berubah dari yang jahat kepada yang baik, dari dosa kepada kesucian. Ini kan bertobat. Ya, saya kira itu sudah jelas, ya. Tetapi cinta kasih, apakah cinta kasih itu? Cinta kasih pun sebenarnya merupakan suatu perubahan juga, ya. Tetapi banyak orang salah mengartikan kasih. Kasih itu perubahan, ya. Kasihnya itu saya lebih tinggi, tetapi berubah kita menjadi lebih rendah. Itu perubahan dalam cinta kasih. Karena arti daripada cinta kasih itu memberi. Nah, baik cinta kasih maupun pertobatan itu dasarnya hanya satu, rendah hati. Maka cinta kasih pun sebenarnya merupakan suatu perubahan. Orang yang sombong mengatakan mencintai, itu sebenarnya bukan cinta yang benar. Ya, bukan cinta yang benar. Ya. Cinta itu memberi. Seperti Kristus sendiri mengatakan, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Ya. Maka Kristus pun rendah hati. Allah yang maha tinggi mau menjadi manusia. Inilah dasarnya Tuhan tampak di dalam mencintai kita. Itu dasarnya adalah cinta kasih, rendah hati. Tidak ada sikap rendah hati yang tidak kalau kita tidak punya sikap rendah hati, sebenarnya kita tidak akan bisa mencintai dengan benar. Ya. Oleh karena itu, misalnya saja saya ambil satu contoh di dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga saya selalu memberi contoh kepada calon-calon yang mau menikah. Itu saya selalu mengatakan, kalau nanti kamu memperkenalkan istrimu, jangan mengatakan ini istriku, tapi katakanlah aku suami dia. Mencintai itu memberikan diri kepada yang dicintai.
Jadi kalau suami istri saling memberikan dirinya, mereka bukan saling memiliki, tetapi mereka saling dimiliki. Nah, kalau ini yang ada, sikap ini ada, maka saya kira itu pasti mereka akan berhasil. Dan cinta yang benar seperti ini sungguh-sungguh merupakan ungkapan iman kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, inilah yang sebenarnya kita perlu bahas. Nah, kalau kita memang mencintai semacam itu, maka kalau kita mau melaksanakan sekarang ini, apa yang diperintahkan pemerintah, kita boleh tidak boleh kumpul-kumpul, maka jangan misa rame-rame. Ya. Bagi orang Katolik misa itu, kalau tidak misa itu minta apa-apa, kalau tidak diakhiri dengan misa belum afdal. Ya itu memang benar. Tetapi ya kita bisa melihat orang diwajibkan oleh gereja ikut hadir dalam Ekaristi, misa suci, ya, hari Minggu dan hari raya yang disamakan hari Minggu. Ya. Tetapi kalau orang sakit, apakah tetap kewajiban itu berlaku bagi orang itu? Saya kira tidak. Tuhan tidak pernah mewajibkan orang yang tidak bisa. Kita itu apakah kita mengungkapkan iman itu hanya dengan misa suci? Kan tidak. Kalau iman itu harus diungkapkan di dalam cinta kasih, mungkin akan sempurna kalau dengan misa. Tetapi kita juga bisa mengungkapkan itu dengan cara yang lain. Ya, mungkin kalau kita itu tadi saya bicara mengenai paradoks, mana yang kita pentingkan? Iman ini atau iman terhadap misa, ya, ataukah iman perintah daripada pemerintah supaya kita jangan kumpul-kumpul terdekat, supaya penularan itu yang ini epidemi corona ini juga luar biasa, sangat mematikan, tetapi juga kita tidak tahu bagaimana penularan itu bisa berlangsung sangat begitu mudah, ya. Dan ini bisa nempel pada apapun, ya. Apalagi kalau katanya nempel kepada kayu, itu bisa berhari-hari virus itu ada di situ. Tapi kalau di besi katanya itu hanya 24 jam. Itu lebih bisa habis. Tetapi kalau di baju mungkin lebih lama lagi, dicuci pun mungkin tidak hilang karena ada pori-pori dan sebagainya yang lebih adegan. Jadi ini akan lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, menurut hemat saya, misalnya saja kita sebagai harus merawat dan menjaga hidup kita di dunia, maka kita pun itu saat ini perlu mengutamakan itu. Tetapi tidak melupakan kita ini beriman. Kita tetap melaksanakan cinta kasih. Ya, mungkin misalnya saja iman atau perintah supaya kita jangan dekat-dekat rame-rame dengan orang. Itu saat ini kita letakkan sebagai persentasenya 70%, 75%. Tetapi iman kita bisa melakukan itu dalam bentuk cinta kasih mungkin bisa 25%, ya, misalnya ini. Tetapi ini kan berlaku untuk masing-masing orang berbeda, ya. Mungkin ada yang meletakkan perintah negara ini 90%. Ya, orang itu ini tergantung pada orang masing-masing. Inilah kebijakan. Orang mau mengambil kebijakan di dalam masalah yang dua hal yang berlawanan, bertentangan, tapi dua-duanya harus tetap ada. Itu kita harus menggunakan hikmat kebijaksanaan. Dan kalau itu bisa kita lakukan, hikmat Allah sendiri, kita pasti bisa melakukan itu. Dan kita tidak terus semacam ini kita akan sebenarnya apakah tidak akan kehilangan iman. Tergantung daripada orangnya. Tadi saya katakan memang mudah goyah, ya. Oleh karena itu
yang penting bagi kita memahami apa sih iman itu harus kita ungkapkan di dalam hidup ini. Bagi kita orang Katolik, bentuknya dua, pertobatan dan cinta kasih. Dua-duanya adalah perubahan. Dan dengan sikap semacam ini, saya kira kita akan bisa melaksanakan apa yang ditugaskan Tuhan. Wewenang yang diberikan kepada kita mengenai merawat hidup kita di dunia ini supaya mengarah kepada hidup abadi, itu tetap kita lakukan. Tetapi juga perintah-perintah lebih konkret dari Kristus yang melalui gerejanya, itu pun tetap kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saya kira dengan cara ini kita tidak perlu merasa apakah kita ini lalu nanti akan kehilangan iman, ya, tergantung kepada kita sendiri. Mari kita coba untuk kita bisa, jangan sampai kita di dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, kita pun mempunyai kewajiban. Bukan hanya kita melaksanakan menjaga hidup kita sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita juga berkewajiban menjaga kehidupan sesama kita bersama-sama dengan orang lain. Nah, ini yang sebenarnya dua-duanya harus kita pertahankan. Tetapi tentu saja di dalam situasi yang berbeda sampai kehilangan iman. Karena imanlah yang menyelamatkan kita. Ukur ya diri kita sendiri. Berapa persen iman harus ada, ya, berapa persen penjaga perintah daripada negara ini kita laksanakan. Saya kira itu yang harus kita jaga dan itu pasti bisa. Amin. Terima kasih.